Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas tentang balance scorecard untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen Ibu Saminem, SE MBA. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati dengan NIM 2020 420038. Perkenalkan, nama saya Dita Jessica dengan NIM 2020 420066. Perkenalkan, nama saya Eliza Rema Julia dengan NIM 2020 420076. Perkenalkan, nama saya Sela Maulidia dengan NIM 2020 420060. Perkenalkan, nama saya Via Riyati dengan NIM 2020 420011. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi. Materi pertama ada sejarah. Sejarah. Balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton dalam artikel terkenal mereka di Harvard Business School pada tahun 1992 yang berjudul The Balance Scorecard atau Measure the Drive Performance. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BASI digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Sistem BASI bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lainnya. Dengan BASI, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BASI, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Pengertiannya, balance scorecard atau BASI adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau disebut juga dengan strategi manajemen. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Balance artinya berimbang, yaitu untuk mengukur kinerja eksekutif secara berimbang dari berbagai perspektif keuangan dan non-keuangan jangka pendek dan jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard diartikan sebagai kartu skor yang digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, balance scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Balance scorecard juga memberikan informasi untuk membantu manajer dan investor menilai seberapa dekat perusahaan bergerak mencapai berbagai tujuan dan sasaran. Fungsi balance scorecard yang pertama, memberi struktur pada strategi. Tidak seperti manajemen keuangan atau SDM, organisasi sering berbicara tentang kinerja dan strategi organisasi dengan berbagai cara yang berbeda dan unik. Dengan demikian, ada banyak pendekatan berbeda untuk manajemen strategis. Balance scorecard adalah cara yang logis dan terstruktur untuk membantu para pemimpin organisasi memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Fungsi yang kedua, mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas. Ini adalah alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Fungsi yang ketiga, menyelaraskan departemen dan divisi. Jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama, dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard, karyawan dapat menghubungkan tujuan kritisnya dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi yang keempat, membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual terkait dengan strategi organisasi.
Menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi, Balanced Scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Balanced Scorecard memungkinkan semua karyawan untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan secara berkeseluruhan. Fungsi yang kelima, membuat strategi terus pada tracknya. Banyak organisasi membangun rencana strategis dan meletakkannya di track, tidak pernah ditinjau ulang. Pembuatan kerangka kerja Balanced Scorecard didasarkan pada peninjauan strategi secara teratur dan hanya dapat dilakukan jika strategi tersebut telah diatur. Selanjutnya, perspektif. Dalam Balanced Scorecard ada 4 perspektif, yaitu pertama, perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif internal, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuntungannya terus stabil. Misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtun dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, menunjukkan seperti apa perusahaan di mata pelanggan. Maka dari itu, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar yang menjadi target bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Kinerja yang baik dari perspektif pelanggan sangat perlu ditingkatkan. Pelanggan cenderung akan berpindah dan mencari produsen atau supplier lain jika kepuasannya tidak terpenuhi. Dimensi kebutuhan pelanggan pada akhirnya akan menentukan bagaimana perusahaan dilihat oleh pelanggan. Semakin baik perspektif pelanggan, semakin baik pula nilai korporasi di mata pelanggan. Yang ketiga, perspektif internal. Perspektif ini memiliki tujuan dan ukuran menerjemahkan strategi perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi harapan para pemegang saham serta pelanggannya. Dalam hal ini, manajemen mengidentifikasi proses internal yang kritis yang bisa diandalkan oleh perusahaan. Tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga sasaran operasional internal. Dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan bisnis dengan baik untuk mendorong kinerja. Pendesain perspektif ini penting dilakukan oleh mereka atau perusahaan yang mengetahui secara mendalam atas misi perusahaan tersebut. Yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini merupakan faktor pendorong yang penting dalam mencapai kinerja keuangan yang mengagumkan. Kinerja dalam proses internal yang baik, serta kinerja yang memuaskan dalam perspektif pelanggan perusahaan. Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki oleh manajer maupun karyawan merupakan intangible resource asset perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang menyediakan infrastruktur atau para pekerja, sistem dan prosedurnya sebagai pendorong yang memungkinkan tujuan dan kinerja yang istimewa dalam 3 perspektif sebelumnya dapat tercapai. Karena mencakup spektrum yang begitu luas, perspektif ini sering dipecah menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada modal manusia, kedua modal informasi, dan ketiga modal organisasi. Langkah-langkah dalam menerapkan Balanced Scorecard. Yang pertama, menetapkan visi masa depan yang jelas. Yang kedua, menentukan tujuan strategis. Yang ketiga, menentukan faktor penentu keberhasilan. Yang keempat, memiliki indikator untuk mengukur dan memantau kinerja. Yang kelima, menetapkan tujuan, merencanakan tindakan, dan inisiatif. 5 langkah ini diterapkan untuk masing-masing dari perspektif. Jadi, siapa saja sih yang bisa menggunakan Balanced Scorecard ini?
Nah, balance scorecard ini dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya digunakan oleh tim manajemen, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat divisi atau departemen. Kunci dari penggunaan balance scorecard adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen. Karena masih banyak pimpinan manajemen yang menganggap remeh akan konsep dari balance scorecard. Dengan adanya balance scorecard ini, kinerja aktivitas perusahaan atau bisnis diharapkan akan berjalan secara efisien dan goals organisasi atau perusahaan akan tercapai secara konsisten. Sekian dari video kami yang mengenai materi balance scorecard. Semoga materi kami dapat dipahami dan mengerti serta bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.